Pak, saya doakan semoga sampean terpilih jadi lurah ya Pak, ucap seorang warga kepada Pak Burhan yang saat itu tengah mencalonkan diri sebagai lurah di desanya. Wah, amin Pak. Terima kasih banyak atas dukungannya. Mari Pak, saya pamit duluan, balas Pak Burhan dengan ramah sembari menuntun motornya setelah mengantar istrinya, Bu Neni, berbelanja di pasar. Setelah itu, Pak Burhan melajukan motornya menuju rumah. Setibanya di sana, Bu Neni langsung masuk ke dapur untuk menyiapkan makan siang. Sementara Pak Burhan duduk di teras rumah, mencoba menikmati angin segar di tengah terik matahari yang menyengat. Sambil duduk, pikirannya melayang ke ucapan bapak-bapak tadi. Sebenarnya, mencalonkan diri sebagai lurah bukanlah keinginannya sendiri, melainkan dorongan warga yang menginginkannya menggantikan lurah saat ini, Pak Yusuf, yang sebentar lagi akan habis masa jabatannya. Kabar beredar, Pak Yusuf berencana mencalonkan diri kembali. Ia terlihat enggan melepaskan jabatannya. Meskipun warga sudah merasa tidak puas dengan kinerjanya selama ini, apalagi warga sering melihat keluarga Pak Yusuf, terutama istrinya, Bu Sari, pamer barang-barang mewah. Padahal, kondisi desa masih banyak kekurangan, jalanan berlubang, masalah-masalah desa yang tak kunjung diurus, dan pengabaian aspirasi warga semakin membuat warga jengah. Pak Burhan sendiri merasa ragu. Apakah aku mampu mengurus desa dan memenuhi harapan warga jika terpilih nanti? Pikirnya. Ia bukan orang kaya, hidupnya sederhana, tak kekurangan, namun juga tak berlimpah harta. Meski begitu, warga menghormati Pak Burhan karena sikap ramah dan kesediaannya membantu tetangga. Ia juga punya usaha konveksi, menjual produk borongan ke kota-kota terdekat. Alhamdulillah, usahanya lancar dan cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, Bu Neni dan anak mereka. Tina juga sama-sama sederhana dan tak pernah bersikap sombong. Lamunan Pak Burhan terputus ketika Bu Neni memanggilnya masuk ke dalam rumah. "Pak, ayo makan siang," katanya dari pintu. "Iya Bu," jawab Pak Burhan sembari berdiri dan masuk ke dalam rumah. Mereka makan berdua karena Tina masih di sekolah. Di tengah makan, Pak Burhan mengutarakan keraguannya kepada istrinya. "Bu, menurutmu aku sanggup enggak kalau terpilih jadi lurah?" "Ya sanggup lah Pak," jawab Bu Neni tanpa ragu. "Warga sudah percaya sama Bapak, jadi Bapak harus bisa memenuhi harapan mereka Pak." "Iya aku paham Bu, tapi jadi lurah itu kan enggak gampang Bu." "Bismillah aja Pak, Ibu akan selalu dukung keputusan yang benar dan tidak merugikan masyarakat." "Terima kasih Bu atas dukungannya," ujar Pak Burhan. "Dan gak usah ngomongin kejelekan orang lain. Biar saja kalau orang itu berbuat buruk, pasti ada balasannya sendiri." Setelah makan siang, Pak Burhan bersiap pergi ke konveksi untuk mengambil bahan-bahan yang akan segera ia kirim. Sementara itu, di rumah Pak Yusuf, suasana berbeda terasa. Ia sedang duduk di ruang tengah ketika Bu Sari menghampirinya. "Pak, kenapa kelihatan murung?" tanya Bu Sari. Pak Yusuf menghela nafas panjang sebelum menjawab. "Katanya Pak Burhan didukung warga untuk mencalonkan diri jadi lurah." "Hah? Masa sih Pak?" jawab Bu Sari dengan nada tak percaya. "Iya Bu, tapi aku gak mau kalah. Aku harus tetap menjabat lurah." "Ya jelas Pak, Ibu juga gak setuju kalau Pak Burhan yang jadi lurah," ucap Bu Sari ikut kesal. "Pak, gimana kalau kita lakukan kampanye bagi-bagi uang saja? Sekarang zaman pakai uang Pak. Kita punya uang, kita punya kuasa," tambahnya. Pak Yusuf tersenyum. "Iya Bu, benar juga kata Ibu." Mereka kemudian merencanakan aksi kampanye terselubung untuk membagikan uang kepada warga, dengan harapan bisa memenangkan hati mereka menjelang pemilihan yang akan diadakan 3 bulan lagi. Singkat cerita, malam hari setelah sholat isya, Pak Yusuf mulai menjalankan rencananya. Ia mengetuk pintu-pintu rumah warga secara diam-diam, memberikan amplop berisi uang 50 ribuan dengan alasan berbagi rezeki. Tok tok tok. Seorang warga membuka pintu dan terkejut melihat Pak Yusuf. Pak Yusuf, ada apa Pak?"
Saya sedang bagi-bagi rezeki, Pak. Mohon diterima, jawab Pak Yusuf dengan senyum penuh arti. Meski warga terkejut, mereka mengerti maksud dibalik pemberian uang tersebut. Banyak warga yang menolak dengan halus, namun ada juga yang menerimanya meski tetap bertekad mendukung Pak Burhan. "Pak, nanti tolong pilih saya ya," kata Pak Yusuf kepada salah satu warga. "Maaf Pak Yusuf, uang ini maksudnya nyogok ya? Apa ada jaminan kinerja Bapak bakal lebih baik?" ujar warga dengan nada sinis. Pak Yusuf tersenyum kecut, meski hatinya kesal. "Ya sudah, anggap saja ini saya bagi-bagi rezeki aja. Saya pamit Pak." Setelah keliling beberapa rumah, Pak Yusuf pulang dengan perasaan campur aduk. Meski banyak yang menerima uangnya, ia sadar bahwa dukungan warga tak sepenuhnya ia dapatkan. Sesampainya di rumah, ia duduk di teras, tersenyum sambil menikmati secangkir kopi yang dibuatkan oleh Bu Sari. Mereka berbincang tentang respon warga, meski Pak Yusuf tak sepenuhnya puas. Sebulan sebelum pemilihan, sebuah acara digelar untuk para calon lurah menyampaikan visi dan misinya. 3 calon lurah, Pak Burhan, Pak Yusuf, dan Pak Asep, didampingi istri masing-masing. Ketika Pak Burhan dan Pak Asep naik ke panggung, mereka disambut dengan tepuk tangan meriah dari warga. Namun ketika giliran Pak Yusuf, suasana berubah. Warga yang tadinya riuh menjadi diam. Visi dan misinya tentang memajukan desa dan mensejahterakan warganya terdengar hambar di telinga mereka. Pak Yusuf semakin merasa terasing di desanya sendiri. Pak Yusuf mencoba tersenyum, meskipun dalam hatinya kesal. Bu Sari, istrinya, bahkan merasa malu atas tanggapan warga terhadap pidato suaminya. Setelah acara selesai, mereka saling bersalaman dan kembali ke rumah masing-masing. Setibanya di rumah, Bu Sari langsung bertanya kepada Pak Yusuf tentang peluangnya dalam pemilihan lurah setelah kemarin mereka membagikan uang. "Pak, menurut Bapak, apakah warga benar-benar akan memilih Bapak setelah kita bagi-bagi uang?" tanya Bu Sari dengan cemas. Pak Yusuf hanya tersenyum tipis. "Sudahlah Bu, kita tunggu saja hasilnya. Yakin saja, pasti berhasil. Ibu selalu memberikan harapan besar kok, doa untuk Bapak," kata Bu Sari sambil beranjak ke dapur untuk membuat kopi. Tak lama kemudian, Bu Sari kembali dengan secangkir kopi panas untuk Pak Yusuf. "Ini Pak kopinya," katanya seraya duduk kembali di samping suaminya. Pak Yusuf menyeruput kopi sembari melanjutkan percakapan. "Tadi Bu malu saat Bapak pidato." "Lah malu kenapa Bu?" Pak Yusuf bertanya sambil mengernyitkan dahi. "Ada beberapa warga yang ngomongin Bapak dari belakang," jawab Bu Sari dengan nada kecewa. Pak Yusuf tersenyum tipis. "Biarkan saja Bu, mereka memang senangnya seperti itu, ngomongin orang." Tiba-tiba terdengar ketukan di pintu depan. Tok tok tok. "Siapa itu Bu?" tanya Pak Yusuf. "Nggak tahu Pak, bentar Ibu bukain dulu," jawab Bu Sari sambil menuju pintu. Ketika pintu dibuka, ternyata Pak RT yang datang. "Ada perlu apa Pak RT?" tanya Bu Sari sopan. "Maaf Bu Sari, saya ada urusan sebentar dengan Pak Yusuf. Apa beliau ada?" tanya Pak RT. "Oh ada Pak, silakan masuk dulu." Bu Sari mempersilakan Pak RT duduk di ruang tamu, lalu memanggil suaminya. Pak RT datang, katanya ada perlu dengan Bapak," kata Bu Sari. Pak Yusuf pun menuju ruang tamu untuk menemui Pak RT. Sementara Bu Sari kembali ke dapur untuk menyiapkan kopi bagi tamu mereka. Keduanya berbincang cukup lama. Entah apa yang mereka bicarakan. Waktu berlalu hingga hari pemilihan tiba. Acara berjalan lancar dan Pak Yusuf merasa sangat percaya diri bahwa dirinya akan terpilih kembali. Namun beberapa hari kemudian, pengumuman hasil pemilihan menyebutkan bahwa Pak Burhan yang terpilih sebagai lurah. Warga tampak antusias menyambut kemenangan Pak Burhan. Bahkan pelantikan untuk lurah baru segera digelar. Pak Yusuf yang harus menyerahkan jabatan merasa kecewa. Di rumah, Bu Sari tampak murung. "Pak, lah kok bisa sih Bapak nggak terpilih? Padahal kita sudah sebar uang," tanya Bu Sari dengan nada tidak percaya. "Entahlah Bu, sepertinya mereka cuma terima uangnya tapi nggak milih Bapak," jawab Pak Yusuf. "Ibu nggak terima Pak. Apa bisa Pak Burhan menjalankan tugasnya?"
Kalau bapak yang jadi lurah lagi kan bapak sudah berpengalaman, Bu Sari menyindir. Beberapa waktu kemudian, Pak Burhan mulai bekerja sebagai lurah, menangani berbagai keluhan warga, dan memajukan desa. Ia bahkan mengajukan bantuan dana untuk pembangunan infrastruktur dan pengembangan UMKM. Warga puas dengan kinerja Pak Burhan yang tetap ramah dan aktif membantu masyarakat. Bahkan anaknya sering ikut kegiatan sosial. Sementara itu Pak Yusuf dan Bu Sari mulai dijauhi warga. Tak ada lagi rasa hormat seperti dulu. Hasutan Bu Sari membuat Pak Yusuf merasa semakin tidak terima. Hingga suatu malam, mereka membicarakan rencana balas dendam. Bu, Bapak nggak terima Pak Burhan jadi lurah. Bapak mau balas dendam, tapi gimana caranya? Tanya Pak Yusuf. Bu Sari terdiam sejenak, lalu berkata, gimana kalau kita santet dia saja Pak? Pak Yusuf langsung setuju. Iya Bu, Bapak akan pergi ke dukun besok. Keesokan harinya Pak Yusuf berangkat ke desa lain dengan mobilnya. Perjalanan memakan waktu berjam-jam hingga akhirnya ia tiba di sebuah desa terpencil. Maksudnya ke kabupaten lain ya. Di ujung desa ia memarkir mobilnya dan berjalan menuju sebuah rumah tua yang tampak kuno. Setelah mengetuk pintu, muncullah seorang kakek tua, Mbah Udin, yang ternyata sudah mengenal Pak Yusuf. Mari masuk, sudah lama tidak bertemu, sambut Mbah Udin dengan senyum misterius. Pak Yusuf masuk dan duduk di hadapan Mbah Udin. Ia menjelaskan niatnya untuk menyantet Pak Burhan agar sakit-sakitan. Saya nggak terima kalah dalam pemilihan, Mbah. Saya mau dia menderita, ujar Pak Yusuf penuh dendam. Mbah Udin mengangguk paham. Bisa saja, tapi ada syaratnya. Kamu harus membayar maharnya. Berapa, Mbah? 15 juta. Tanpa pikir panjang, Pak Yusuf mengambil uang dari tasnya dan menyerahkannya kepada Mbah Udin. Baik, uangnya sudah pas. Mari kita mulai ritualnya, kata Mbah Udin sambil menuntun Pak Yusuf menuju ruangan gelap di bagian belakang rumah. Mereka duduk berhadapan, sementara di tengah ruangan sudah tersusun rapi sesajen dan kemenyannya mengepul di atas meja. Pak Yusuf menyerahkan sebuah foto Pak Burhan yang dia dapat saat pemilihan beberapa waktu lalu. Apa kamu bawa foto targetnya? Tanya Mbah Udin dengan suara serak. Ada Mbah, ini sudah saya siapkan, jawab Pak Yusuf sambil menyerahkan foto tersebut. Mbah Udin menerima foto itu dengan tenang, lalu menyalakan kemenyan hingga asapnya memenuhi ruangan, menciptakan suasana yang mencekam. Pak Yusuf hanya bisa terdiam, merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Santet yang akan dikirimkan kepada Pak Burhan bertujuan membuatnya lumpuh, tidak bisa berjalan, dan sulit bicara. Mbah Udin mulai merapalkan mantra, mulutnya berkomat kamit, mengucapkan kata-kata yang tidak dimengerti oleh Pak Yusuf. Setelahnya Mbah Udin mengambil sebuah boneka santet yang sudah disiapkan di dalam ruangan. Boneka itu diasapkan di atas kemenyan, sementara foto Pak Burhan diikat pada tubuh boneka dengan tali pocong. Dengan jarum yang tajam, Mbah Udin mulai menusuk-nusuk boneka itu, diiringi mantra yang semakin keras. Hal yang tak terduga terjadi. Dari boneka yang ditusuk itu mengeluarkan tetesan darah, bintik-bintik, seolah-olah hidup. Tiba-tiba angin kencang masuk melalui celah-celah jendela, membuat suasana semakin menyeramkan. Pak Yusuf mulai merasakan bulu kuduknya berdiri dan rasa takut menyelimuti dirinya. Lalu, suara keras terdengar dari arah jendela. Brak, brak, brak. Pak Yusuf terlonjak kaget. Jantungnya berdegup kencang. Dia mencoba menenangkan diri, tetapi suasana semakin aneh ketika Mbah Udin tampak berbicara dengan sesuatu yang tidak terlihat oleh Pak Yusuf. Pak Yusuf hanya bisa melihat Mbah Udin berbicara, seolah ada sosok tak kasat mata di hadapannya. Beberapa saat kemudian, bayangan hitam melintas cepat di depan jendela, diikuti bau busuk yang tiba-tiba menyergap hidung mereka. Mbah Udin berdiri dan berkata, "Ayo, kita kubur boneka ini." Kemana Mbah? Tanya Pak Yusuf dengan suara gemetar. Ke belakang rumah, di kebun. Pak Yusuf mengikuti Mbah Udin menuju kebun belakang rumah. Mereka berjalan dalam hening. Hanya terdengar desa angin malam yang semakin membuat suasana terasa ganjil. Sesampainya di kebun, Mbah Udin segera menggali tanah untuk mengubur boneka santet itu. Saat Mbah Udin mulai mengubur, hembusan angin kencang datang tiba-tiba.
membuat tubuh Pak Yusuf kembali merinding. Setelah semua selesai, Mbah Udin berkata, "Pulanglah, tunggu saja hasilnya nanti." "Baik Mbah, terima kasih," jawab Pak Yusuf sebelum pamit pulang. Setibanya di rumah, Pak Yusuf langsung tidur karena kelelahan. Di tempat lain, Pak Burhan yang sedang menonton TV bersama istrinya, Bu Neni, tiba-tiba merasakan pusing yang amat sangat, disertai rasa sakit di perut. "Aduh, sakit," keluh Pak Burhan sambil memegangi kepalanya. "Kenapa Pak?" tanya Bu Neni panik. "Kepala Bapak pusing sekali, perut juga sakit." "Ya sudah Pak, istirahat saja, biar Ibu bantu." Pak Burhan bangkit hendak berjalan ke kamar. Tetapi baru beberapa langkah, pandangannya kabur dan kepalanya terasa berputar. Tak lama kemudian, tubuhnya limbung dan dia pun jatuh pingsan. "Bruk, ya Allah Pak!" teriak Bu Neni ketakutan. Tina!" panggilnya kepada putri mereka. Tina segera datang menghampiri. "Ada apa Bu?" tanyanya. "Cepat panggil tetangga, minta tolong." Tina segera berlari keluar, dan beberapa saat kemudian tetangga berdatangan. Mereka membantu mengangkat tubuh Pak Burhan dan membawanya ke kamar. Bu Neni mengoloskan minyak kayu putih di tubuh suaminya, berharap dia segera sadar. Beberapa saat kemudian, Pak Burhan mulai sadar. Tetangga yang membantu pun pamit pulang, dan Bu Neni tak lupa mengucapkan terima kasih. Namun, malam itu belum berakhir. Ketika Pak Burhan berbaring di tempat tidurnya, tiba-tiba dia mendengar suara ledakan keras di atas atap rumah. "Buar!" Pak Burhan terkejut, dan yang lebih mengejutkan lagi, bayangan hitam muncul di sudut kamarnya. Pak Burhan gemetar ketakutan. Dia segera menenggelamkan tubuhnya di balik selimut. Beberapa hari kemudian, saat Pak Burhan pulang lembur dari balai desa, dia melewati jalan yang sepi dan gelap. Angin malam bertiup kencang, membuat suasana semakin menegangkan. Tiba-tiba, sosok pocong berdiri di tengah jalan. "Ah!" teriak Pak Burhan ketakutan. Lalu dia kehilangan kendali atas motornya hingga terjatuh. Beruntung dia hanya mengalami lecet. Pak Burhan segera membenarkan motornya dan dengan tergesa-gesa melanjutkan perjalanan pulang, berharap kejadian buruk itu segera berakhir. Beberapa saat kemudian, Pak Burhan akhirnya tiba di rumah. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam. Kok baru pulang Pak?" "Loh, tangan Bapak kenapa?" tanya Bu Neni khawatir. "Tidak apa-apa Bu, cuma lecet sedikit, tadi jatuh." "Ya Allah Pak, masuk sini biar Ibu obati." Sesampainya di rumah, Bu Neni terlihat sangat khawatir melihat luka lecet di tangan Pak Burhan dan segera merawatnya. Pak Burhan pun mulai bercerita tentang kejadian yang baru saja dialaminya. "Bapak kenapa bisa jatuh?" tanya Bu Neni sambil mengompres tangan suaminya. "Tadi di jalan, Bapak tiba-tiba dihadang sama pocong Bu," jawab Pak Burhan. "Astagfirullahaladzim, lah kok bisa Pak?" "Iya mana Bapak tahu Bu," jawab Pak Burhan pelan. "Ya sudah, setelah ini Bapak istirahat saja. Tidurnya jangan terlalu malam," ucap Bu Neni sambil menyelesaikan perawatan. "Iya Bu." Setelah tangannya dikompres, Pak Burhan pun segera tidur di kamar. Namun saat tertidur, ia mengalami mimpi buruk. Di dalam mimpinya, Pak Burhan berada di sebuah tempat yang sangat gelap. Ia berdiri di tengah sebuah kuburan yang dikelilingi angin kencang, membuat tubuhnya merinding dan gemetaran. Bau busuk yang sangat menyengat tiba-tiba tercium, membuat Pak Burhan terpaksa menoleh ke belakang. Di sana, ia melihat sosok pocong dengan wajah hancur, mulut menganga, dan mata melotot mengeluarkan darah. Pak Burhan yang ketakutan berusaha lari terbirit-birit, namun tak lama kemudian, ia tersandung gundukan makam di depannya. Pak Burhan jatuh tersungkur. Saat wajahnya tepat di depan nisan yang menyandungnya, ia membaca tulisan di nisan tersebut. Nama di nisan itu adalah namanya sendiri, Burhan. "Ah!" Pak Burhan berteriak sekuat tenaga dan tiba-tiba terbangun dari tidurnya. Nafasnya terengah-engah dan jantungnya berdegup kencang. Ia mencoba menenangkan diri, namun bayangan mimpi buruk itu masih menghantui pikirannya. Pak Burhan yang merasa harus memutuskan untuk pergi ke dapur mengambil segelas air. Namun saat ia sedang mengambil air, tiba-tiba ada bayangan hitam melintas di dapur. Bayangan itu kemudian berhenti di pojok ruangan dan perlahan-lahan berubah menjadi sosok hitam besar yang berdiri tegap. Pak Burhan terdiam kaku.
Tubuhnya tak bisa digerakkan. Ketakutannya mencapai puncak, hingga akhirnya tubuhnya ambruk tak sadarkan diri. Keesokan paginya, Bu Neni terkejut melihat Pak Burhan tergeletak di lantai dapur. Ia segera meminta bantuan tetangga untuk mengangkat suaminya ke kasur. Pagi itu Pak Burhan tidak pergi ke balai desa. Ia merasa sangat pusing dan perutnya pun sakit. Saat berbaring, ia mulai mendengar suara-suara aneh di dalam kamarnya. Sementara itu, Bu Neni yang sibuk dengan pekerjaan rumah tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Pak Burhan mendengar suara ketukan seperti orang sedang memaku tembok. Dok, 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 dok. Namun kamar sebelah kosong karena Tina sudah berangkat sekolah dan Bu Neni sedang menjemur pakaian di belakang rumah. Suara apa itu? Gumam Pak Burhan. Mungkin tetangga. Ia berusaha berpikir positif. Namun, sesaat kemudian terdengar suara wanita memanggil namanya. Burhan. Pak Burhan mengira itu suara Bu Neni. Namun saat ia memanggil kembali, Bu Neni tidak menjawab. Tubuhnya langsung merinding. Suara itu jelas bukan suara istrinya. Beberapa hari setelahnya, teror itu semakin menjadi. Setiap kali Pak Burhan pulang larut malam, ia selalu mengalami kejadian-kejadian serupa. Hingga pada suatu malam, saat ia sendirian di balai desa, hujan deras turun sekitar pukul 22. Tiba-tiba terdengar ketukan dari arah jendela belakang kantornya yang menghadap ke kebun kosong. Ketika diperiksa, tak ada siapapun di luar sana. Tok, tok, tok. Pak Burhan bangkit dan berjalan ke arah jendela. Krek. Suara jendela yang dibukanya terdengar jelas. Namun saat jendela terbuka, tidak ada apa-apa di luar. Pak Burhan kembali duduk dan melanjutkan pekerjaannya. Tapi kemudian ketukan berpindah ke pintu ruangan. Tok, tok, tok. Pak Burhan mengira seseorang datang, lalu mempersilahkan masuk karena pintu tidak terkunci. Silakan masuk, pintunya tidak dikunci, ucapnya. Namun tak ada yang masuk. Penasaran, Pak Burhan akhirnya membuka pintu. Ketika pintu terbuka, ia mendapati bahwa tidak ada siapapun di depan sana. Rasa dingin menyusup ke dalam ruangan, bersamaan dengan angin yang tiba-tiba berhembus. Tiba-tiba lampu padam, ruangan seketika menjadi gelap gulita. Ketika Pak Burhan sedang selingkuhan ke sana kemari, mencari ponselnya, tiba-tiba ia dikejutkan oleh sinar merah yang tampak seperti mata kucing, namun berukuran besar, di pojok ruangan. Astaghfirullahaladzim, apa itu? Ucap Pak Burhan dengan ketakutan. Dia tidak yakin sosok tersebut adalah kucing, karena bola matanya yang besar seakan menatap ke arahnya. Ketika lampu menyala kembali, Pak Burhan terkejut mendapati bahwa sosok tersebut adalah yang kata orang genderuwo dengan bulu lebat dan menakutkan. Pak Burhan terlonjak kaget dan mendadak kaku, hingga akhirnya ia jatuh pingsan di kantornya. Bruk. Pak Burhan tergeletak pingsan di kantor hingga pagi hari, karena tidak ada yang mengetahui kejadian tersebut. Keesokan paginya ia ditemukan oleh petugas balai desa dan segera diantarkan pulang. Anehnya Pak Burhan belum juga sadar dan di sekujur tubuhnya muncul bentol-bentol serta bekas-bekas lebam yang tidak diketahui penyebabnya. Bu Neni istrinya sangat panik melihat kondisi suaminya. Assalamualaikum Bu Neni, teriak para petugas yang mengantar Pak Burhan. Waalaikumsalam, astagfirullah, suami saya kenapa? Jawab Bu Neni dengan cemas. Ayo bawa masuk. Pak Burhan kemudian dibawa masuk ke kamar dan dibaringkan di sana. Namun ia masih belum sadar juga, dan tubuhnya mengeluarkan bau busuk dari bentol-bentol yang muncul. Bu Neni cemas dan takut terjadi hal buruk pada suaminya. Ia terus mengaji dan mendoakan Pak Burhan agar segera sadar. 5 hari berlalu, Pak Burhan masih terbaring di kasurnya. Mantri dan dokter yang diundang ke rumah tidak bisa mendeteksi penyebab penyakit Pak Burhan. Salah seorang warga menyarankan untuk memanggil seorang ustadz. Khawatir ini bukan masalah medis. Bu Neni, coba panggil ustadz yang ngerti kayak gini. Takutnya ini bukan penyakit medis, kata salah seorang warga. Iya betul, timbal warga lainnya. Selama Pak Burhan sakit, beberapa warga rela berjaga di rumahnya untuk siaga jika ada perkembangan. Bu Neni bingung mencari ustadz karena jarang ada ustadz di daerah tersebut yang bisa menangani masalah seperti ini. Tapi saya tidak tahu di mana mencari ustadz. Di sini kan jarang ada ustadz yang bisa menangani hal seperti ini. Sementara itu, Pak Yusuf dan Bu Sari merasa puas mendengar kabar Pak Burhan yang terkapar tidak berdaya. Mereka berharap Pak Burhan akan lumpuh selamanya atau bahkan mati
agar Pak Yusuf bisa mengajukan diri sebagai lurah pengganti. Pak Yusuf sama sekali tidak menjenguk Pak Burhan. Kembali ke Pak Burhan, Pak Asep yang juga hadir kala itu tidak seperti Pak Yusuf. Pak Asep mengajak salah seorang warga untuk menemui ustadz kenalannya. Saya punya kenalan yang bisa menangani hal seperti ini. Mari salah satu bapak-bapak ikut saya untuk memanggil ustadz. Iya Pak Asep, ayo sama saya saja, jawab warga lainnya. Beberapa warga yang awalnya mencurigai Pak Asep akhirnya mengurungkan kecurigaan mereka karena Pak Asep menawarkan bantuan. Namun mereka tetap mencurigai Pak Yusuf karena hingga kini belum menjenguk Pak Burhan meski sudah mengetahui kabar tersebut. Pak Asep dan salah satu warga pergi ke rumah ustadz di desa lain, berbeda kecamatan. Singkat cerita, ustadz yang diundang, Ustadz Yusron, meminta agar disiapkan air mineral putih dalam botol. Tolong siapkan air mineral putih dalam botol. Iya ustadz, bentar saya belikan dulu. Bu Neni segera pergi ke warung dekat rumahnya untuk membeli air mineral putih. Beberapa saat kemudian, Bu Neni kembali dan memberikan air mineral botolan tersebut kepada Ustadz Yusron. Ustadz Yusron kemudian memegang kening Pak Burhan sambil membaca doa. Hal mengejutkan terjadi. Tubuh Pak Burhan kejang-kejang, namun ia masih belum sadar. Ustadz Yusron terus membaca doa tanpa henti, sementara semua orang yang menyaksikan semakin khawatir. Hembusan angin kencang memasuki kamar, menciptakan suasana yang sangat mencekam, ditambah dengan gebrakan jendela dan pintu kamar yang mengguncang. Para warga yang melihat pun merinding. Tiba-tiba terdengar bunyi brak 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 yang membuat suasana semakin tegang. Sesaat kemudian, Ustadz Yusron melihat asap hitam yang masuk ke dalam kamar. Perlahan, asap itu berubah bentuk menjadi sosok tinggi besar yang sangat menyeramkan. Namun hanya Ustadz Yusron yang bisa melihat sosok itu. Sosok tersebut mengancam Ustadz Yusron dan meminta agar Ustadz Yusron tidak ikut campur. Kau jangan ikut campur. Orang ini harus mati, teriak sosok tersebut. Pergi, jangan ganggu dia, balas Ustadz Yusron. Mereka pun bertarung secara batin dan suasana semakin mencekam. Ustadz Yusron bertarung dengan kekuatan batinnya hingga mengeluarkan banyak keringat. Akhirnya Ustadz Yusron berhasil mengalahkan sosok tersebut. Beberapa saat kemudian, Pak Burhan berhasil tersadar setelah memuntahkan sesuatu. Dari muntahannya, muncul paku-paku kecil dan belatung. Para warga bergidik ngeri melihat pemandangan itu. Astagfirullahaladzim, ucap para warga. Segera, Ustadz Yusron menetralisir sisa-sisa energi negatif yang masih ada pada Pak Burhan. Beliau membacakan doa-doa sambil menyipratkan air mineral putih ke tubuh Pak Burhan. Pak Burhan pun muntah sekali lagi, namun kali ini muntahannya normal. Ustadz Yusron meminta kepada warga untuk membelikan bubur, karena Pak Burhan sudah beberapa hari ini tidak makan dan tampak lesu serta pucat. Tolong belikan bubur untuk Pak Burhan, pintanya. Salah satu warga segera membelikan bubur dari tetangga dekat. Setelah makan bubur, Pak Burhan diizinkan untuk beristirahat agar pulih. Sementara Ustadz Yusron bersama keluarga Pak Burhan dan beberapa warga lainnya berkumpul di luar. Ustadz Yusron menjelaskan bahwa Pak Burhan telah terkena guna-guna dari seseorang, namun ia enggan menyebutkan siapa pelakunya. Ia hanya memberikan petunjuk bahwa pelaku akan mengalami hal yang sama seperti yang dialami Pak Burhan dalam waktu dekat. Saya akan menyampaikan apa yang telah terjadi pada Pak Burhan, kata Ustadz Yusron. Bagaimana Ustadz? Apa yang sebenarnya terjadi dengan Pak Burhan? Saya penasaran, tanya salah satu warga. Memang benar Pak Burhan terkena guna-guna santet, karena ada seseorang yang tidak suka padanya. Mungkin itulah penyebab Pak Burhan menderita, jelas Ustadz Yusron. Siapa pelakunya Pak? Tanya warga lain. Untuk pelakunya, saya tidak bisa memberitahu, karena takutnya akan menjadi fitnah. Tapi yang jelas, dalam beberapa hari ke depan, kalian akan tahu siapa dalangnya, karena pelaku akan mengalami hal yang sama dengan Pak Burhan alami, imbuhnya. Para warga pun tidak sabar dan ingin tahu siapa dalang di balik penyantetan Pak Burhan. Pak Burhan mengucapkan terima kasih kepada semua orang. Dan setelah itu, Ustadz Yusron diantarkan oleh Pak Asep untuk pulang. Ustadz, saya terima kasih banyak karena telah menyembuhkan saya, ucap Pak Burhan. Sama-sama Pak, semua ini atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, jawab Ustadz Yusron. Kalau begitu, saya pamit pulang dulu, kata Ustadz Yusron. Ya Ustadz, silahkan, jawab Pak Burhan.
Ustadz Yusron diantar pulang oleh Pak Asep. Beberapa hari kemudian, Pak Burhan benar-benar pulih dan mengucapkan terima kasih kepada warga karena telah menjaga dirinya selama tidak sadarkan diri. Sementara itu, di tempat lain, Pak Yusuf dan Bu Sari mengalami nasib buruk. Malam itu mereka terbangun karena suara ledakan keras di atap rumah mereka. Suara tersebut membuat mereka terbangun dan penasaran dengan apa yang terjadi. Ketika keluar rumah, mereka terkejut melihat sosok tinggi besar berwarna hitam dengan bulu lebat di atap rumah. Mereka berdua tidak bisa bergerak dan akhirnya pingsan di halaman rumah. Keesokan paginya, warga yang lewat segera membantu dan membawa mereka ke dalam kamar. Mereka mengalami hal yang sama seperti yang dialami Pak Burhan sebelumnya. Para warga akhirnya tahu siapa dalang di balik semua ini. Keluarga Pak Yusuf meminta bantuan ustadz lain, namun Bu Sari berhasil diselamatkan sementara Pak Yusuf meninggal dunia. Sejak saat itu, Bu Sari tidak bisa tampil dengan percaya diri dan malah dijauhi oleh warga. Menang kalah itu biasa, jangan merasa berkecil hati ketika kalah, karena itu adalah keputusan para pemilih. Dalam menjalankan tugas dan pekerjaan, harus bertanggung jawab dan jujur, agar tidak mengecewakan orang lain dan menjaga nama baik. Jangan membalas dendam hanya karena kekalahan dan ambisi pribadi, karena itu tidak baik. Siapa yang menanam, dia yang menuai hasilnya di kemudian hari. Selesai. Demikianlah sebuah kisah. Mohon maaf kalau ada salah kata ya. Wassalamualaikum. Sampai jumpa.